Eee, banyak orang mungkin yang belum betul-betul mendalami ilmunya, tapi juga di permukaan tahu ya pentingnya untuk bersyukur dan seterusnya. Oke. Kemudian ketika ada orang yang sedih, orang lagi mungkin, apa alasan dia kecewa, sedih atau apapun itu, kemudian, maksudnya untuk membantu, Iya. tapi akhirnya berdampaknya malah sebaliknya gitu. Iya. Jadi kayak kamu Kayak tuh meremehkan harusnya masalah bersyukur, orang. Kayak gitu. meremehkan masalah Iya, orang jatuhnya. kamu tuh harusnya bersyukur dan itu akhirnya, suka jadi salah kaprah itu. Terkait banyak sekali narasi syukur itu justru menjadi narasi yang kesannya kurang empati pada orang lain. Karena narasi syukur itu sering dipakai oleh banyak orang dalam situasi meremehkan problem orang lain. Jadi banyak orang yang punya problem, punya masalah, lalu kita tujuannya menasehati, kita bawa narasi syukur, harusnya kamu syukur. Padahal orang lain itu ketika kita bilang kamu harusnya syukur, seakan-akan dia sedang diremehkan problemnya gitu. Makanya di dalam agama itu sebetulnya nilai agama itu ke sini, bukan ke dalam, bukan keluar. Maksudnya? Jadi kayak perintah syukur itu bagaimana kita men-treat diri kita bisa bersyukur. Bukan ngejudge orang kamu syukur. Kamu seharusnya syukur, kamu iya. syukur. Kita yang bisa lakukan ketika ada orang miskin adalah membantu mereka, bukan nyuruh mereka syukur dong. Tapi kalau kita yang miskin, yang bisa kita lakukan bukan ngemis, tapi bersyukur. Kalau untuk orang lain, yang harus kita lakukan adalah menolong meringankan beban mereka. Bukan menceramahi mereka dengan narasi syukur. Akhirnya syukur yang di dalam agama kedudukannya sangat tinggi karena sering kali disampaikan dengan cara yang tidak tepat seperti itu, membuat syukur lagi-lagi sering disalahpahami. Akhirnya banyak orang yang apaan sih gitu, dengar kata syukur aja udah nggak mau. Klise. Iya, kenapa ada orang yang begini. Jadi nasihat itu terkadang kalau disampaikan dengan cara tidak tepat justru malah menjadi abuse terhadap mental seseorang, menjadi serangan. Nah, dulu tuh ada ulama yang pernah menjumpai orang yang ditinggal wafat oleh kekasihnya. Dan tidak ada perpisahan yang lebih berat daripada ditinggal wafat oleh pasangan. Ini lebih dahsyat daripada ditinggal wafat oleh orang terdekat manapun. Nah, para nabi itu kan orang yang paling besar ujiannya. Nabi Muhammad itu diwafatkan Sayyidah Khadijah karena itu musibah yang sangat berat gitu. Beban yang sangat berat. Nah, pernah ada orang yang meninggal pasangannya. Kalau tidak salah itu suaminya yang meninggal. Jadi seorang wanita meninggal suaminya, dia begitu terpukul. Datanglah ada seorang ulama menasehati. Ulamanya itu bilang, kamu harus bersyukur. Kamu harus ingat kita semua ini milik Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, kamu mau apa? Suamimu itu bukan milikmu. Suamimu itu milik Tuhan. Kamu harus menerima itu. Kemudian wanita itu menjawab, wahai Syekh, sebelum engkau sampaikan nasihatmu itu, tolong duduklah kemari, menangislah dulu bersamaku. Jadi kata dia, kalau kamu belum bisa merasakan penderitaanku, saya nggak butuh sama ceramahmu. Boro-boro kamu bawa hadis, bawa Al-Quran. Bahkan kalau kamu belum bisa menunjukkan empati kepada saya nggak butuh sama nasihatmu. Nah, kadang itu problemnya, kita belum menunjukkan empati, belum membantu, udah ngasih masukan, udah ngasih saran, karena paling demen kalau ngomong memang.